Oke teman-teman, kita sekarang di hari kedua di Kuala Lumpur. Jadi tujuan kita hari ini kita bakal naik bus ke Genting, ke Ginting itu pukul 7.30 dan sekarang udah pukul 6.44 waktu Malaysia. Dan kalian bisa lihat langitnya masih biru teman-teman ya. Langitnya masih biru meskipun ini sudah jam 6:44. Karena mungkin kan malamnya aja itu baru gelap pukul 7 teman-teman. Jadi mungkin matahari itu terbit baru pukul 7 juga teman-teman. Jadi ini benar-benar kayak di Indonesia teman-teman ya. Karena kan di Indonesia dengan Malaysia lebih cepat, Malaysia satu jam teman-teman. Sehingga ini untuk yang patokan jamnya WIB ya. Untuk yang patokan jam WIB itu kan lebih cepat Malaysia 1 jam teman-teman. Jadi ya mungkin make sense sih, karena kan mereka malamnya juga lebih lama 1 jam, yaitu jam 7 malam. Oke, jadi kita sekarang pengennya beli, kalau sempet kita bakal coba beli roti Moon Chinese Beef Roti teman-teman. Tapi kayaknya sempet deh kalau cuma beli doang. Kalau cuma beli doang kayaknya sempet. Kita bakal ke sana sekarang. Dan juga saksikan terus keseruan hari ini, karena kita hari ini bakal Ginting dan juga malamnya. Oh iya, kita ke Ginting ya pukul 7.30 busnya, pulangnya pukul 17.20. Nah, mungkin kita sampai lagi di KL itu nanti pukul 7:30 malam waktu Kuala Lumpur. Nah, kita bakal coba. Nanti aku masih pikirin aku mau ke Alor atau mau ke Petaling. Kita lihat aja nanti teman-teman. Ini dia teman-teman, mie tarik Cang Lala. Nah, mie tarik ini minyak kenyal loh teman-teman. Tapi kuahnya itu lebih kuat akan cita rasa bawang teman-teman. Sehingga untuk teman-teman yang nggak suka bawang mungkin akan kurang suka terhadap mie ini. Karena kuahnya itu sangat kuat sekali rasa bawangnya teman-teman. Nah, lagi pula teman-teman, di tempat ini itu ada free refill 1 kali mie loh teman-teman. Jadi kalian bisa untuk makan porsi mie sebanyak 2 kali. Lagi juga mie ini halal loh teman-teman, karena mie ini menggunakan daging sapi. Jadi untuk teman-teman yang muslim tenang aja. Mie aku pesan ini seharga 14 ringgit Malaysia atau 55.000 rupiah. Menurut aku tempat ini cukup worth it sih teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah sampai ke Ginting ya. Tadi di busnya capek teman-teman ya, bisa dulu. Jadi indah nampakkan. Kita mau sekarang naik mau naik kabel cutnya ke atas. Pertama-tama kita kayaknya ke pagoda dulu aja kayaknya, sebelum kita ke paling atasnya lagi. Kita hari ini jadi kaum mageran dulu teman-teman. Kaki udah mulai kemeng-kemeng karena kemarin kebanyakan jalan. Jadi kita naik aspal aja teman-teman. Ini dia teman-teman kabel karnya. Nanti kita masuknya ke sini. Nah, di sini jalan. Karena kita udah beli tiketnya di tiket.com. Jadinya kita tinggal naik aja. Karena kita pesannya standar, jadi kita yang standar aja teman-teman. Hal ini cukup sepi ya teman-teman ya. Kemarin tuh aku lihat TikTok, katanya kalau kita naik kabel car tuh bakal rame banget teman-teman. Tapi kayaknya hari ini betul. Apakah karena rute yang pertama ya? Jadi cukup sepi dan juga cukup cepat. Bagus lah kalau begitu teman-teman. Gak usah ngantri lama-lama. Dan ini dia kabel carnya. Kita akan naik ke atas. Kita kalau stop di stasiun Cinsui itu kita turun eskalator lumayan banyak guys. Tadi udah turun mungkin sekitar 5 eskalator, dan sekarang kita masih turun lagi buat ke pagodanya. Nah, ini sekarang bus pukul 9:12 guys. Tadi kita busnya pukul 7.30, ternyata cepet juga sampai Gintingnya ya.
Oke, ini tempat pertama yang kita coba explore guys. Wah, ini ada sejarahnya guys. Ada sejarah-sejarahnya. Sejarah perkembangan kuil Gua Qinwei Ginting Highland. Oke, dan ini adalah patung dari Tan Sri Dato Dr. Lim Gohtong, founder of Ginting Group Companies dan juga Resort World Ginting guys. Wow, keren. Fun fact menarik, kuil Qin Shui ini dibangun sebagai bentuk dedikasi kepada seorang biksu yang bernama Qin Shui. Beliau terkenal karena memiliki kekuatan supranatural yang dapat memanggil hujan serta mengusir roh jahat. Lagi juga, kuil Qin Shui ini dibangun di atas ketinggian 1.400 meter atau sebanyak 4.600 kaki. Kalau nggak salah, kepercayaan Buddhisme ini merupakan 18 patung arahat. Ya, ada banyak kan? Tadi aku mikirin patung apaan ya. Setelah dilihat-lihat namanya, oh iya benar, ini patung 18 arahat. Oke, karena di dekatnya ada patung Buddha guys. Jadi mikir kan, oh ya bener lah kayaknya 18 arahat deh, kayaknya 18 patung yang tadi. Wah, di sini juga ada patung dari Bodhisattva Maitreya guys. Dan ini ada patung dewa, harusnya nih patung dewa pengawal dharma ya, tapi matanya lagi ditutup guys. Nah, ini ada di sini ada lonceng guys. Jadi dengan donasi 5 ringgit aja kita bisa bunyi loncengnya dan kita bisa menyebutkan satu harapan. Ini ada journey to enlightenment guys. Enlightenment, kalau dari keterangannya sih journey to enlightenment ini nih merupakan tempat dimana generasi penerus seperti kita itu bisa belajar tentang moral dari prinsipal dan juga etika, teman, dan juga mengerti dari karma. Oke, langsung aja kita lihat ini guys, ini tadi guys. Journey to Enlightenment ini mengisahkan 10 ruang neraka yang akan diisi oleh setiap orang yang dihukum sesuai dengan perbuatan jahatnya yang dilakukan selama masa hidupnya. Perjalanan ini mengingatkan kita untuk senantiasa berbuat baik dan juga mengumpulkan kebajikan serta mengurangi tindakan-tindakan yang kurang baik di dalam kehidupan kita. Ini adalah ruang neraka yang pertama. Tempat ini semacam tempat penyortiran. Jika kita lebih banyak melakukan perbuatan baik daripada perbuatan yang jahat, kita dapat langsung lanjut ke ruangan nomor 10 untuk terakhir di alam yang lebih baru. Namun jika kita memiliki perbuatan jahat lebih banyak daripada perbuatan yang baik, kita akan melewati setiap ruangan sesuai dengan perbuatan jahat yang telah kita lakukan. Ini adalah ruang neraka yang kedua, tempat dihukumnya para penculik, orang yang menempati barang yang bukan punya mereka, dokter yang melakukan malapraktik, menyebabkan orang lain mengalami cacat, pelaku bunuh diri, pasangan berselingkuh, dan juga orang yang tidak membalas 14 kasih. Ini adalah kamar ketiga, tempat dihukumnya mereka yang tidak menanti senior, tidak jujur, tidak setia, merugikan orang lain demi keuntungan pribadi, tidak bermoral, melarikan diri dari penjara, memanfaatkan orang lain, penggoda, pemalsu, pencuri, serta pembuat pembukuan palsu. Di ruang keempat untuk mereka yang menghindari pajak, pengedar obat palsu atau narkoba, penjualan curang, pengganggu, penipu, orang yang suka membuang sampah sembarangan, serta mereka yang tidak peduli akan orang miskin dan juga orang lanjut usia. Di ruangan kelima untuk mereka yang melanggar prinsip benar, menindas orang beriman, pemerkosa, pelit, suka berkelahi dan berjudi, orang yang iri hati pada orang baik, menolak nasihat, menembak unggas dan burung, merampas lahan, merusak sumber air dan juga membunuh. Ini adalah ruang neraka yang keenam. Orang yang masuk sini adalah mereka yang mengabaikan sutra, tidak menghormati para Buddha dan dewa lainnya, melanggar praktek etika, pelaku vandalisme, dan juga orang yang suka menyia-nyiakan makanan. Lalu kita ke ruang neraka yang nomor 7. Ini adalah tempat bagi mereka yang suka hidupnya boros, melakukan praktik bisnis yang tidak etis, menggerebek makam, melakukan aborsi, menyesatkan remaja, suka menindas mereka yang lemah, dan juga mengarang kebenaran. Lalu ruang neraka nomor 8 untuk mereka yang suka menyebabkan ketakutan, kepanikan, kesedihan, ataupun kekhawatiran kepada orang tua ataupun mertua mereka.
Di ruang neraka nomor 9, ini adalah kamar siksaan bagi mereka yang suka membakar rumah, merusak properti orang lain, menyebabkan kebingungan, terlibat dalam layanan aborsi, memikat pria muda, dan juga memperkosa para gadis muda. Ini adalah ruang neraka yang ke-10. Kamar ini diperuntukkan bagi mereka yang akan kembali bereinkarnasi kembali ke dunia. Nantinya sang pengendali akan menentukan apakah mereka akan lahir kembali sebagai seseorang yang kaya, miskin, lelaki ataupun perempuan berdasarkan perbuatan baik dan juga buruk mereka. Lalu di sini juga mereka akan diberikan minuman untuk menghapus semua ingatan mereka tentang kehidupan di masa lalu. Nah, ini patung Kuan Im tadi, guys. Ternyata kalau kita melihat ginting dari atas tempat patung Kuan Im, bagus juga, guys. Oke, guys, di sini ada Sun Gokong bersama biksu Tom Samcong, Pat Kai dan juga Wu Qing dalam perjalanan menuju ke barat. Kita lihat kalau view bawahnya, guys. Wah, lihat kabel karya masih terus berjalan, guys, dari tadi. Ini karena kita di atas bukit kali ya, jadi dingin banget, guys, cuacanya sejuk. Oke, guys, kita sudah di Chinsui Temple, di dalam Chinsui-nya. Ini kita sekarang di lantai 3. Kayaknya yang ada lubangnya lantai satunya aja, guys. Lantai dibuatnya seterusnya kayaknya nggak ada lubangnya deh. Waduh, guys, besar sekali mallnya, guys. Kita lagi mau nyari Malaysian Food Street, itu susah setengah mati. Gak ketemu-ketemu, guys, ya. Soalnya ini sudah jam 1 siang, guys, dan kita harus makan. Nanti kita coba cari lagi di mana Malaysian Food Street ya. Guys, ketemu sudah, guys. Ini dia, guys, Malaysia Petaling. Ini di lokasinya di ini, guys, di Kim Hua Atrium, di lantai 1, 2, 3, 4, lantai 4-nya. Oke, akhirnya ketemu juga, guys. Akhirnya makan kita. Kalau kita nggak ketemu tadi nggak makan kita, guys, ya, puasa kita, guys. Oke, teman-teman, dari sekian banyak tempat makan di sini, kita belinya nasi Hainan, teman-teman. Ini aku beli yang ayam sama yang babi. Sekarang kita tunggu. Nasi Hainannya menurut aku enak, teman-teman, meskipun harganya agak pricey sih. Lumayan sih, teman-teman, 25 ringgit atau sekitar 100.000 rupiah. Guys, sekian dari perjalanan di Ginting hari ini. See you again, Ginting. Kita udah mau pulang, guys. Sekarang udah pukul 16.35 dan bus kita pukul 17.20. Sekarang kita mau naik ke atas untuk naik kabel kar ke bawah, dan itu kita besok mau nunggu bus. See you again, Ginting. Begitu luasnya, guys, Ginting ini, guys. Lihat, guys, ini yang tower tadi di atas Ginting Resort sama Ginting Sky apa tadi ya? Sky Central. Nah, ini yang di tempat tunggu busnya, guys. Tempat tunggu busnya aja bagus banget mallnya, guys, ya. Terutama view-nya, guys, yang sangat bagus di atas bukit. Wow.
Oke, sekarang kita mau ke bus guys, karena bus kita pukul 17.20 dan sekarang sudah pukul 17.11. Oke, halo teman-teman. Jadi tadi kita udah pulang dari Ginting. Kita udah pulang, kita pulangnya naik gondola, turunnya terus kita ke Terminal Putu Sentral naik bus. Tadi habis dari terminal aku udah pulang juga, sempat ke hotel istirahat bentar teman-teman. Lumayan, karena kan aku dari pagi sudah di Ginting dari sebelum jam 7.30 kan busnya jalan. Sampai tadi bus pulangnya itu pukul 7.20, sampai di Putu Sentral itu sekitar pukul ya 6.20-an kayaknya. Soalnya 1 jaman seingat aku. Bisa bentar dan sekarang sudah pukul 19.20. Artinya aku istirahatnya tadi ya sekitaran mau 1 jam juga ya. Enggak deng, karena kan aku 18.20 sampai 18.20. Oh sorry, terlihat jamnya jam Indonesia. Jadi aku sekarang di Malaysia itu sudah pukul 20.26. Berarti aku saya sudah mau ya kurang lebih 1 jaman lah, 1 jaman. Dan sekarang tujuan utama kita malam ini adalah kita mau ke River of Life. Itu tadi kalau aku di map sekitar mau 4 kilo dari hotel. Mau 4 kilo dari hotel dan kita sekarang sedang berjalan kaki. Ya kurang lebih sudah mau 1 kilo lah teman-teman sekarang. Nah teman-teman, sambil jalan aku mau sedikit cerita 2 pengalaman hari ini teman-teman. Yang pertama, tadi pagi teman-teman. Tadi pagi itu kan busnya pukul 7.30. Busnya pukul 7.30. Aku itu sudah keluar teman-teman, sudah keluar dari hotel, udah jalan itu mungkin sekitar pukul 6-an lah. Nah, 6.50-an kayaknya. 6.50-an itu aku ngeliat teman-teman, ngeliat wah kayaknya ada mie tarik gitu kan, mie tarik Canglala namanya itu. Nah mie tarik itu menggoda kan teman-teman ya. Maksudnya menggoda selera saya pas pagi itu teman-teman. Ya udahlah, jadi saya pikir ya udahlah makan dulu lah, karena kan saya lihat minyak kayaknya masaknya kan cepet. Jadi ya udah nggak apa-apa, dipesan dulu aja minyak. Kita nyebrang dulu teman-teman. Nah sudah pesan minyak, agak deg-degan teman-teman karena minyak sampai itu sudah sekitar 7:03 tadi kalau nggak salah ingat. Waduh, 7:03 udah kan. Busnya 7.30 teman-teman. Makan sacet langsung seruput aja pokoknya mie teman-teman ya. Sampai 7.20 kurang. Setelah makan langsung teman-teman, langsung kan nggak bisa lari kan habis makan kan. Bisa sih lari, cuma kan gak enak aja di perut. Jadi jangan cepet aja teman-teman, jangan cepet. Untung teman-teman, untungnya masih terkejar teman-teman ya. Waduh, gak lama setelah saya duduk ya 1-2 menit busnya jalan langsung. Untung masih terkejar teman-teman ya, kalau nggak kita rugi 15 ringgit teman-teman ya, alias sekitar 60 ribu lah kalau kita tadi nggak cepet teman-teman. Untungnya masih terkejar ya, meskipun setelah itu kan duduk teman-teman ya di bus ya, perutnya kayak agak nggak enak gitu teman-teman. Kayak agak nggak enak gimana gitu, perutnya agak panas gitu kan, karena kuasapnya panas, terus makanya juga pakai cabai kan, jadi ya lumayan mengguncang lambung sih teman-teman. Ini by the way aku jalan teman-teman ya, kaki dan lihat sekitarnya. Ini sekitaran masih di pinggir jalan raya, makanya aku balik jalan kaki teman-teman, karena kan ini masih di sekitar pinggiran jalan raya gitu kan. Ternyata ada taman bermain di sini teman-teman, lihat tuh, ada taman bermain, ada lapangan futsal juga teman-teman, keren juga ya. Oh mungkin ini taman bermain dan lapangan futsal untuk
apa ya namanya ya, mungkin kalau di Palembang namanya rusun teman-teman, kalau di Indonesia namanya rusun, rumah susun. Nah, terus ini ada lapangan voli juga. Keren juga teman-teman. Sekarang kita lagi di Balai Bomba dan Penyelamat Jalan Hang Tua. Wah, bomba teman-teman. Bomba nih penyelamat. Apa ya kalau pindah-pindah ya? Kucing apa? Ular dalam rumah, kucing atas tikar. Semua boleh selamatkan. Bomba nih penyelamat teman-teman. Oke, kita mau ke Data Merdeka ke kanan. Benar. Kalau map juga kita harus belok kanan teman-teman. Ternyata keren juga teman-teman ya, jembatan. Ini sama kayak di Palembang juga sih sebenarnya. Jembatan sama LRT-nya. Kalau dilihat teman-teman ya, sebenarnya Kuala Lumpur sama Palembang ini nggak beda jauh teman-teman. Panasnya sama-sama terik maksudnya. Kuala Lumpur itu panas loh teman-teman, kalau misalnya lagi cuaca panas kayak gini pasti sama kayak Palembang, panasnya itu terik. Jadi kemarin kan akan jalan sore dari jam 4-an ke Petronas, ke Surya KLCC, ke LCC Park. Nah itu dari jam 4-an kan, nah itu lumayan panas teman-teman, lumayan terik. Sama kayak di Palembang juga kayak gitu. Oke teman-teman, jadi sebelum kita ke level of life, saya tadi mampirin dulu teman-teman ke Masjid Negara. Wah, besar sekali masjid teman-teman. Lihat, sungguh gede, mantap. Di sini karena udah malam jadi agak gelap teman-teman ya. Tapi kalau di sini lengkap kok. Ada taman bermain juga tadi untuk anak-anak di sekitaran sana. Ada taman bermainnya juga dan mantap pokoknya. Oke guys, ini kita ada di Museum Tekstil Negara. Tak boleh masuk sebab dah malam. Oke, ternyata KL kalau makin malam makin bagus juga guys ya. Tuh. Oke guys, kita sekarang lagi di Dataran Merdeka. Wah, tadi tuh aku tuh kebelet pipis guys, kebelet buang air kecil. Carilah kemana, nak cari WC ini guys. Waduh, susah sekali guys. Untung ada toilet umum di sekitaran area perpustakaan Kuala Lumpur ini guys. Bayarnya 0,2 ringgit saja, 0,2 sen. Tak apalah bayar guys. Yang penting lebih lega. Tadi itu nak buat video pun tak niat guys, karena terasa kena nahan itu. Nah, jadi sekarang kita ada di Dataran Merdeka nih guys. Wih, ramai betul ya. Padahal ini sudah, kalau Kuala Lumpur itu jam 9:30 malam, tapi masih ramai. Ini bendera Malaysia di atas itu. Wow, keren sekali gedung-gedung Malaysia guys, sangat-sangat tinggi. Dataran Merdeka ternyata lapangan hijau yang luas ya guys. Ini bangunan Abdul Somad guys, kayaknya lagi direnovasi deh. Oke, segini aja kayaknya guys yang kita Merdeka. Langsung kita ke Rival of Life lagi. Guys, kemarin kan kita mau ke Masjid Jamek guys, tapi nggak jadi karena setelah aku lihat itu salah guys. Yang kemarin aku datangnya itu Masjid Jamek Kampung Baru. Nah ternyata yang benar di map itu Masjid Jamek Abdul Somad guys. Dan ini dia. Ternyata dekat, lokasi dekat sama Rival of Life. Dan ini kondisi view masjidnya pada pukul 9:55 malam di jam Kuala Lumpur guys. Keren juga guys, lampunya biru-biru guys. Ini bakal menuju ke Rival of Life guys. Nanti kita masih bakal ke sana. Dan ini view masjidnya, keren. Dan ini dia guys, Rival of Life-nya di kondisi malam hari pukul 10 malam waktu Kuala Lumpur. Wah. Ternyata
Kuala Lumpur kalau malam masih aktif juga guys ya. Padahal besok udah mulai kerja guys. Karena kan hari libur, hari ini 16 September libur terakhir. Keren. Mantap pokoknya, sebelah masih jamak. Bahkan orang-orang aja masih ramai guys. Wow, lampunya warna biru keren guys ya. Pikir tadi lampunya bakal bisa berubah guys, ternyata hanya warna biru aja. Tapi cukup keren. Oke teman-teman, yang tadi kita lewat alor, ya udahlah kita masukkan. Kita lihat-lihat sebentar. Kayaknya makan gurita tuh memikat perhatian sekali teman-temannya, bakar gurita kan. Jadi akhirnya kita beli split. Ini harganya 6 ringgit untuk satu tusuknya teman-teman. Rasanya, aku udah makan sedikit teman-teman. Rasanya nggak sesuai ekspektasi sebenarnya. Cuman ya udahlah ya. Dagingnya aku aku nggak tahu teman-teman gimana rasa gurita sebenarnya ya, karena ini pertama kali juga sih makan gurita. Cuma menurut aku dagingnya dibilangi keras enggak juga, tapi dibilangi lembut enggak terlalu sih, jadi sedang lah kayaknya ya. Bumbunya tadi pikir aku tuh bakal ngeresep sampai ke dalam teman-teman, tapi kayaknya dalamnya masih kayak agak campak gitu. Dalamnya masih kayaknya agak campak, cuman ya so far ya masih oke lah teman-teman. Untuk harga 6 ringgit ya lumayan buat ngajar perut sama buat ngemil. Oke, nanti kita sebenarnya bakal ke alor lagi teman-teman, cuman belum tahu kapan. Mungkin kalau enggak 2-3 hari lagi mungkin menjelang mau pulang ke Palembang, ke alor sama Petaling. Siap, kita ketemu lagi di besok.